Kemenangan Shirley Chowanda dan Sarbin Sehe sebagai gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara terus diganjal. Pasangan yang mencerminkan keragaman Indonesia ini dituduh menang karena cara-cara kotor. Tuduhan itu misalnya datang dari pasangan Muhammad Kasubah Basri, kompetitor Shirley Sarbin. Kasubah Basri menuduh Shirley Sarbin ini menang karena Komisi Pemilihan Umum atau KPU pilih kasih. Mereka pun mengugat kemenangan Shirley Sarbin yang ditetapkan KPU setempat ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Kasubah Basri protes Shirley nggak diperiksa kesehatannya di RSUD Hasan Boy Suri, Kota Ternate. Shirley malah diperiksa di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Kuasa hukum Kasubah Basri, Faujan Muslim, menganggap perlakuan ini istimewa karena nggak sesuai aturan. Semua pasangan calon atau paslon sesuai instruksi KPU setempat harus melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUD Ternate. Mereka juga protes soal Shirley yang jadi pengganti Benny Laos terlalu cepat. FYI, Benny adalah suami Shirley. Semula, Benny lah yang berpasangan dengan Sarbin. Saat masa-masa kampanye, Benny meninggal karena kecelakaan kapal ketika akan ke satu tempat untuk berkampanye pada 12 Oktober 2024. Shirley yang ikut kecelakaan itu juga terluka parah dan dirawat intensif. Belakangan, Shirley ditetapkan jadi pengganti Benny. Paslon yang semula Benny Sarbin berubah menjadi Shirley Sarbin. Paslon Shirley Sarbin pun disahkan KPU setempat. Menurut kuasa hukum Kasubah Basri, pengesahan Shirley Sarbin nggak masuk akal karena kondisi Shirley yang baru pulih. Karena itu, kuasa hukum Kasubah Basri minta MK ini mendiskualifikasi Shirley Sarbin, membatalkan kemenangan Shirley Sarbin dan memerintahkan pemilihan ulang tanpa Shirley. KPU Maluku Utara tegas membantah semua tuduhan itu. Kuasa hukum KPU Hendra Kasim bilang nggak ada perlakuan istimewa buat Shirley. Kerja sama KPU dengan RSUD Ternate udah selesai sejak September 2024, sebelum Shirley jadi pengganti. Makanya, pemeriksaan Shirley dilakukan di RSPAD Gatot Subroto atas rekomendasi RSUD Ternate dan Dinas Kesehatan Provinsi. Hendra juga jelasin, pemeriksaan Shirley di RSPAD diawasi langsung oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Hasil pemeriksaan itu menyatakan Shirley mampu secara jasmani dan rohani untuk jadi calon gubernur. Tapi, sertifikat dokter dari RSPAD yang menguatkan klaim ini memiliki catatan tambahan, adanya luka bakar. Kuasa hukum Shirley Sarbin, Denny Indrayana, bilang proses pengusulan calon pengganti Benny memang diminta cepat sama KPU. Dalam 10 hari, Shirley yang tengah dirawat harus menjalani pemeriksaan kesehatan dan melengkapi administrasi. Meski buru-buru, prosedurnya udah sesuai Undang-Undang Pilkada soal kesehatan dan kelengkapan administrasi. Dengan demikian, pencalonan Shirley sebagai pengganti Benny sudah mematuhi aturan yang berlaku ya. Perjalanan Shirley Sarbin dalam Pilkada Maluku Utara 2024 emang nggak mudah. Pasangan ini, terutama Shirley, terus menjadi sasaran serangan dari lawan-lawan politiknya. Shirley adalah triple minority dalam politik Indonesia. Dia perempuan, Tionghoa, dan Kristen. Shirley diserang karena identitas primordialnya itu. Shirley dianggap nggak mewakili masyarakat di Maluku Utara yang dominan Muslim 75%. Karena itu, banyak pihak yang meragukan Shirley Sarbin mampu bersaing dengan 3 paslon lainnya. Tapi ternyata, politisasi isu SARA itu gagal total. Shirley Sarbin menang telak dengan memperoleh dukungan suara 52%. Kemenangan Shirley ini jadi bukti keberagaman makin diterima di politik kita. Yuk kita dukung politik yang lebih inklusif.